Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that thing, bitches on my line, and you know they cut the strap. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore hari ini untuk melakukan presentasi. Adapun topik yang akan kami bahas meliputi vulkanisme dan tektonisme. Perkenalkan, nama saya Febrian Abdillah yang bertugas sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi pada sore hari ini. Adapun anggota kelompok kami adalah Faizatul Zahra dan Kresna Agung Wibowo yang bertugas sebagai presentator. Faradita dan Herafi yang bertugas sebagai peraga, dan Diva Artia, Jilwardah, serta Maulana Zamzami yang telah menyiapkan segala keperluan presentasi. Sedangkan rangkaian presentasi yang akan kita lewati adalah proses pembentukan benua, proses pembentukan gunung berapi, proses gunung meletus, gerak epirogenesa dan orogenesa. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu proses pembentukan benua. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilakan untuk Faizatul Zahra dan Kresna Agung membacakan materi yang pertama. Hai teman-teman, perkenalkan saya Faizatul Zahra. Dan saya Kresna Agung Wibowo. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai proses pembentukan benua. Pada zaman dahulu, bumi dan lautan tidak berbentuk seperti sekarang. Perlu fase yang panjang hingga benua terbagi menjadi 7 dan terdapat 4 samudra. Mengenai proses terbentuknya benua kali ini, kami berpedoman pada teori dari Alfred Wegener. Nah, teori ini disebut juga teori pergeseran benua. Fase-fase pembentukan benua terjadi pada beberapa tahap. Yuk kita bahas. Kurang lebih pada 300 juta tahun yang lalu, di bumi hanya terdapat satu daratan yang sangat besar yang disebut dengan Pangea atau benua Pangea. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan adanya gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi 2 yang dinamakan Laurasia di sebelah utara dan Gondwana di sebelah selatan. Proses terpecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Kemudian, benua Laurasia terus bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana, dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana terbagi menjadi beberapa benua, antara lain bagian barat terus bergeser ke arah barat membentuk Amerika Selatan. Bagian timur terus bergeser ke timur membentuk benua Afrika. Bagian kecil yang ada di timur terus bergeser ke arah timur laut membentuk India. Satu bagian lagi terpecah menjadi 2, yang satu bergerak ke timur laut dan yang satu lagi terus bergerak ke arah selatan. Kemudian, benua-benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Bagian Eurasia membentuk benua Eropa dan Asia. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan tadi terus saja ke arah selatan membentuk benua Antartika. Lalu, pecahan yang mengarah ke timur laut ini membentuk benua Australia. Hingga saat ini pun, benua atau daratan terus bergerak. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari salah satu benua akan bergabung kembali dengan benua lainnya. Contohnya bergesernya benua Australia. Yang sempat ramai diperbincangkan oleh pengguna media sosial. Bergesernya benua Australia ini disebabkan oleh lempeng bumi yang saling bertabrakan. Selain lempeng Australia yang terus bergerak, lempeng Asia Pasifik ternyata juga bergerak 11 cm setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian, benua Australia terus bergerak ke arah utara mendekati Indonesia 7 cm setiap tahunnya.
Sedangkan proses pembentukan samudra ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Nah, itu tadi adalah proses pembentukan benua. Hingga saat ini pun benua atau daratan masih terus bergerak. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari salah satu benua akan tergabung kembali dengan benua lainnya. Contohnya, Bergesernya benua Australia yang sempat ramai diperbincangkan oleh sosial media. Bergesernya benua Australia ini disebabkan oleh lempeng bumi yang saling bertabrakan. Selain lempeng Australia yang terus bergerak, lempeng Asia Pasifik ternyata juga bergerak 11 cm setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian, benua Australia terus bergerak ke utara menuju Indonesia 7 cm setiap tahunnya. sedangkan proses pembentukan samudra tak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Nah, di setiap benua pasti terdapat gunung berapi. Bagaimana ya terbentuknya? Yuk kita bahas sama-sama proses pembentukan gunung berapi. Bumi mempunyai struktur lapisan-lapisan tertentu, yaitu kerak, selubung, dan inti bumi. Dalam lapisan kerak terjadi gerakan teori tektonik lempeng. Lempeng berbentuk patahan menjadi beberapa lempeng. Lempeng di lautan dinamakan lempeng samudra dan lempeng di daratan disebut lempeng benua. Lempeng-lempeng tersebut bergerak relatif dengan kecepatan 5-10 cm per tahun. Ketika lempeng tektonik bertabrakan, lempeng yang satu jatuh akan melesat ke dalam bumi dan yang lain diam di tempat. Inilah yang dikenal dengan zona subduksi. Lempeng yang jatuh perlahan-lahan akan meleleh dikarenakan suhu bawah lempeng bumi yang sangat tinggi. Lelehan ini kemudian menjadi magma. Magma merupakan materi panas yang tersusun atas mineral cair dan batuan panas. Terdapat 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama adalah gerakan lempeng saling menjauhi, yaitu divergen. Yang kedua, gerakan lempeng saling mendekati, yaitu konvergen. Dan yang ketiga, gerakan lempeng sejajar berlawanan arah, yaitu transform. Selanjutnya, pergerakan lempeng kemudian menyebabkan adanya rekahan pada struktur lapisan tanah bumi. Rekahan tersebut yang dimanfaatkan oleh magma bertekanan tinggi sebagai jalur untuk keluar. Hal ini sesuai dengan sifat magma untuk mencari tempat yang bertekanan rendah. Magma memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada berat jenis batuan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan magma terdesak hingga ke permukaan bumi. Magma yang keluar dari gunung berapi disebut lava. Lava dan abu yang meledak dari waktu ke waktu akan membeku, lalu menumpuk dan membentuk gunung berapi. Tidak semua gunung berapi terbentuk akibat subduksi loh. Ada cara lain untuk gunung berapi terbentuk yang dikenal sebagai vulkanisme hotspot. Dalam situasi ini, zona aktivitas magmatik di tengah lempeng tektonik mendorong melalui kerak bumi untuk membentuk gunung berapi. Meskipun titik panas itu sendiri tidak dianggap tidak bergerak, lempeng tektonik terus bergerak melambat, kemudian membentuk garis gunung berapi atau pulau di permukaan. Mekanisme ini diduga berada di belakang rantai vulkanik Hawaii. Nah, setelah proses pembentukan gunung berapi, selanjutnya kita akan membahas tentang proses gunung meletus. Terdapat 3 proses atau tahapan gunung meletus. Apa aja sih itu? Yang pertama, adanya endapan magma di perut bumi. Yang kedua, adanya gas bertekanan tinggi. Dan yang ketiga adalah magma didorong oleh gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus ini akibat adanya magma yang telah terdorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma yang mengandung gas ini kemudian akan terdorong sedikit demi sedikit ke permukaan bumi. Nah, magma yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang berada di sekitarnya. Tekanan inilah yang menyebabkan magma meletus atau yang disebut erupsi gunung berapi. Nah, untuk lebih paham sama materinya, yuk simak meletusnya gunung berapi berikut ini.
Pada topik berikutnya terdapat gerakan epirogenesa dan orogenesa. Apa sih pengertian dari epirogenesa dan orogenesa? Yuk kita simak lagi. Mulai pertama kita akan membahas gerak epirogenesa. Gerak epirogenesa adalah gerakan yang terjadi pada lapisan kulit bumi, dan biasanya gerakan tersebut dilakukan secara horizontal dan vertikal. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi yang berlangsung secara lama, bergerak dengan lambat, dan juga berada di wilayah yang sangat luas. Bentang alam yang dibentuk oleh epirogenesa cenderung lebih halus dan bergelombang. Epirogenesa sendiri terbagi menjadi dua. Apa aja sih? Pertama, epirogenesa positif dan yang kedua, epirogenesa negatif. Epirogenesa positif adalah gerakan epirogenesa di mana terjadi gerakan turunnya sebuah daratan sehingga terlihat seolah-olah permukaan air menjadi naik. Peristiwa ini bisa dengan mudah ditemukan di sungai ataupun di pantai. Contohnya yaitu terjadinya penurunan di beberapa pulau di Indonesia, seperti di Kepulauan Maluku hingga Kepulauan Banda. Setiap tahunnya, pulau-pulau tersebut turun sebanyak 1 cm. Yang kedua, epirogenesa negatif. Epirogenesa negatif merupakan gerakan epirogenesa di mana terjadi kenaikan suatu daratan, sehingga terlihat seolah-olah permukaan air menjadi turun. Contoh dari peristiwa ini yaitu terjadinya kenaikan Pulau Simeulue pada bagian utara saat terjadi gempa bumi di Aceh, Indonesia. Sehingga dari perjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri gerak epirogenesa dapat dilihat dari karakteristik yang ada, seperti garis pantai. Nah, yuk lihat lebih jelasnya lagi mengenai epirogenesa positif dan epirogenesa negatif pada video selanjutnya. Bisa. Ya bocor. Ya bocor. Tulisannya epirogenesa negatif. Sini tuh nggak bocor. Selanjutnya adalah gerak orogenesa. Pengertian dari orogenesa yaitu sebuah gerakan yang terjadi pada permukaan bumi dan gerakan tersebut bisa berupa gerakan vertikal maupun gerakan horizontal. Gerakan tersebut mengakibatkan terjadi pergerakan lempeng bumi, sehingga permukaan bumi menjadi terangkat atau turun. Gerakan ini juga berlangsung secara cepat dan terdapat di wilayah yang sempit, yang dipengaruhi oleh faktor kompresi dan pelipatan. Sebagai gerakan yang membentuk pegunungan, maka bentang alam yang dibentuk oleh proses orogenesa cenderung cukup mencolok. Maksud mencolok di sini adalah terdapat perbedaan ketinggian atau bentuk yang signifikan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Pada gerakan orogenesa bisa mengakibatkan lipatan dan juga patahan. Apa sih patahan itu? Patahan yang disebabkan oleh gerak orogenesa adalah gerakan vertikal atau horizontal, di mana kerak bumi yang elastis patah ketika diberikan tekanan. Hal ini mungkin saja terjadi ketika tekanan yang diberikan terlalu besar, atau tekanan tersebut langsung diterima dalam jangka waktu yang relatif pendek. Tekanan yang tinggi dan diberikan dalam jangka waktu yang pendek ini menyebabkan batuan patah karena gaya yang diterima melebihi titik patah batuan. Yuk kita lihat macam-macam patahan. Yang pertama adalah patahan normal atau normal fault. Merupakan patahan yang memungkinkan satu blok football yang disebut juga horse, lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya yang disebut hanging wall atau graben. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan besar hingga mendekati 90 derajat. Yang kedua yaitu reverse fault atau sesar naik, merupakan patahan dengan arah fault wall yang relatif turun dibandingkan hanging wall. Ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan yang relatif kecil yaitu kurang dari 45 derajat. Yang ketiga adalah strike fault, merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan.
Arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya seluruh lapisan batuan bergerak dengan arah mendatar, namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan disebut sesar geser sinistrial, dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral. Yang keempat adalah oblique slip fault. Oblique slip fault merupakan kejadian yang merupakan gabungan dari deep slip fault dan strike slip fault, sehingga pergerakan batuan terjadi secara naik atau turun dan juga mengalami pergerakan secara horizontal ke kanan atau ke kiri, sehingga pergerakan yang timbul secara vertikal dan horizontal. Patahan ini disebabkan oleh gaya tekan dari atas atau dari bawah dan juga gaya samping yang diberikan atau dikenakan pada batuan. Nah, yang kelima adalah block mountain. Block mountain merupakan kumpulan patahan-patahan yang tidak beraturan. Terkadang block mountain membentuk sebuah pegunungan. Semua contoh fenomena di atas terjadi ketika tekanan yang diberikan kepada suatu batuan atau kerak bumi terlalu tinggi, sehingga kerak bumi mengalami pematahan. Contoh hasil dari patahan adalah dataran tinggi, palung laut, ambang laut, plato, dan depresi. Selanjutnya adalah lipatan. Lipatan atau kerap disebut folding pada dasarnya adalah gerakan horizontal di mana kerak bumi yang elastis mengalami deformasi tetapi tidak patah. Deformasi ini membuat kerak bumi tersebut terlipat sehingga membentuk pegunungan dan perbukitan. Proses lipatan ini akan menghasilkan dua jenis pegunungan atau perbukitan, yaitu yang berupa sinklinal dan antiklinal. Sinklin di sini artinya adalah lipatannya menghadap ke bawah, sedangkan antiklin lipatannya menghadap ke atas. Secara umum, apa aja sih jenis-jenis lipatan itu? Yuk kita lihat jenis-jenis lipatan berikut ini. Yang pertama, lipatan tegak merupakan lipatan yang terbentuk ketika gaya horizontal dari tenaga endogen sama kuat sehingga tidak ada kemiringan dalam pelipatannya. Yang kedua, lipatan miring merupakan lipatan yang terbentuk ketika kekuatan gaya horizontal dari tenaga endogen tidak sama sehingga ada gaya yang lebih kuat mendorong ke arah yang lebih lemah. Apabila lipatan miring terus mendapatkan dorongan, maka akan menjadi lipatan menggantung karena lipatan tersebut mempunyai puncak yang menggantung. Yang ketiga, lipatan rebah merupakan lipatan yang terbentuk karena adanya gaya horizontal namun hanya berasal dari satu arah saja. Apabila terus mendapatkan dorongan dan hingga terjadi patahan pada proses pelipatan batuan, maka lipatan tersebut menjadi lipatan sesar sungkup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami semua mengucapkan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.